私欲，屠杀自踏是为不可。一战，奉陪。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 68. Yang mana pada Renegade Immortal episode 68 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya mengalah dan bekerja sama dengan Jihu serta Hongdi untuk bisa mendapatkan peti Gyokuno di alam abadi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Hongdi langsung menyerang, menyadari bahwa Wanglin yang datang. Dengan cepat Wanglin pun langsung menggunakan katak petirnya untuk menghadapi serangan Hongdi tersebut. Di sini pun terlihat jika Hongdi kembali menggunakan boneka esnya untuk bisa segera mengalahkan Wanglin. Akan tetapi Wanglin langsung menggunakan naga hitamnya untuk melawan, meskipun naga tersebut membeku karena teknik Hongdi. Dan terlihat Wanglin langsung terluka setelah naga hitamnya tersebut dihancurkan oleh Hongdi. Terlihat Hongdi langsung mengeluarkan formasi pengurung esnya agar Wanglin tak kabur dari tempat ini lagi. Namun Wanglin langsung mengeluarkan semua jiwa gentayangannya karena Wanglin menyadari jika kultivasi Hongdi sangat tinggi dan juga niat membunuhnya sangat besar. Maka dari itu Wanglin hanya bisa menyerang untuk bisa tetap bertahan. Di sini pun Wanglin langsung menggunakan tombak panjang bendera larangan untuk dia serangkan ke arah Hongdi tersebut. Yang mana hal itu membuat Jihu terkejut karena Zheng Yu atau Wanglin ini hanya berada di tahap awal formasi jiwa, namun ternyata dia sudah mempunyai kekuatan supranatural seperti ini. Di sini Wanglin kembali berusaha menyerang hati Hongdi dengan berkata jika Hongdi sangat tak berbakti karena orang tua Hongdi tak punya siapapun yang mengantar ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan demi keegoisannya, Hongdi tega membantai 4 sekte. Melihat itu Jihu semakin terkejut karena ternyata Zheng Yu ini tahu cara untuk menghancurkan hati seseorang. Kemudian Wanglin juga berkata jika Hongdi tak adil karena tanpa alasan dia ingin membunuh Wanglin. Bahkan Hongdi tak setia padahal wilayah salju masih ada, namun Hongdi menjual dirinya sendiri kepada kerajaan Suzaku dan tahu seperti apa yang dikembangkan oleh orang penuh keburukan seperti Hongdi ini. Di sini terlihat jika tombak Wanglin tersebut mampu menembus formasi yang dibuat Hongdi. Terlihat tombak Wanglin terus menghujam meskipun Hongdi kembali mengeluarkan boneka esnya. Dan pada akhirnya Hongdi mengeluarkan harta berbentuk bunga untuk bisa menghentikan tombak Wanglin tersebut. Dan menggunakan harta itulah Hongdi baru bisa menghentikan tombak bendera larangan Wanglin ini. Wanglin yang terluka pun tak menyangka jika dengan memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, Wanglin masih belum bisa mengguncang Hongdi ini. Sementara Hongdi mengakui jika Wanglinlah orang pertama yang mendesaknya sampai harus menggunakan senjata ajaib bawaan lahirnya. Saat Hongdi akan menyerang lagi pun, Jihu langsung menghentikan mereka berdua. Dan Jihu berkata jika mereka berdua adalah orang yang dia undang ke sini, yang mana Jihu akan bertindak tidak sopan jika mereka berdua terus bertarung. Wanglin pun berkata jika masalah ini bukanlah Wanglin yang memulainya dulu. Sementara Hongdi meminta Jihu mundur karena masalah ini tak ada hubungannya dengan Jihu. Melihat Hongdi yang keras kepala, di sini Jihu berjanji akan berada di pihak Zheng Yu untuk bersama-sama melawan Hongdi jika Hongdi terus seperti ini. Dan Jihu mengeluarkan jiwa primordialnya sambil berkata jika dirinya mati, maka Jihu akan melaporkan hal sebenarnya kepada leluhur saat dia bertemu mereka. Terlihat di sini Wanglin pun sudah bersiap menggunakan bencana surgawinya. Dan terlihat Jihu dan Wanglin ini sudah bersiap untuk menyerang Hongdi bersama. Melihat itu pun Hongdi mengalah dengan alasan jika dirinya masih menghormati Jihu ini. Namun Hongdi meminta agar peti mati giok putih itu menjadi miliknya. Di sini Wanglin pun berkata jika dirinya sangat bisa untuk membunuh Hongdi hari ini menggunakan bencana surgawinya.
Yang mana teknik di tangan Wang Lin ini hanya perlu satu jentikan jari saja, maka fragmen alam abadi ini akan runtuh seketika. Mendengar itu pun, Cihu memutuskan dia yang akan membuat keputusan semuanya. Yang mana hasil yang mereka akan dapatkan akan dibagikan sama rata untuk mereka bertiga. Terlihat Wang Lin pun langsung menyetujui hal tersebut. Di sini Hongdi bertanya jika setelah kembali ke planet Suzaku, apakah Zheng Liu ini masih berani bertarung dengannya lagi. Dan terlihat Wang Lin pun siap melayani tantangan Hongdi tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang membawa pulang wanita yang bernama Ting Er. Dan ternyata Ting Er ini adalah seorang mayat wanita yang sudah berusia 1000 tahun dan mungkin dia mayat yang berada di peti mati giok putih tersebut. Namun tubuhnya masih gemulai berkat pemeliharaan dari giok abadi tersebut. Di sini pun orang ini berniat jika dalam perjalanannya kali ini adalah untuk mencari giok energi abadi yang baru untuk Ting Er. Bahkan semua orang menganggap orang ini gila karena orang ini adalah seseorang yang mencintai mayat. Namun bagi orang ini, jika menjadi gila demi Ting Er, maka orang ini sangat rela untuk melakukannya. Dan kemudian pun, orang ini memasukkan mayat Ting Er tersebut ke dalam menara pusaka giok abadi untuk melindungi mayat Ting Er tersebut. Dan kemudian orang ini pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu, terlihat Wang Lin, Hongdi, dan Cihu pun sedang menuju tempat harta itu berada menggunakan patung ukiran es milik Hongdi. Di sini pun mereka bertiga sampai di tanah aliran dingin alam abadi hujan, yang mana tempat ini mengandung energi dingin ekstrim alam abadi di dalam kabutnya. Yang mana tanpa bantuan Hongdi, mustahil mereka bisa melintasi hamparan es sejauh ribuan mil ini. Di sini Wang Lin berkata, meski ada penghalang abadi, tempat batu giok itu tercetak tetap tak boleh ditemukan oleh orang luar. Cihu pun mengatakan jika tempat batu giok itu tercetak adalah sebuah tempat fragmen tumpang tindih yang sangat langka di alam abadi, yang mana beberapa fragmen alam abadi yang saling bertumpukan tak mungkin bisa dipasangi formasi teleportasi. Mendengar itu Hongdi bertanya bagaimana cara leluhurnya bisa menemukan tempat itu dulu. Namun Cihu berkata jika hal ini berkaitan dengan rahasia yang disembunyikan klan iblis raksasanya, yang mana Cihu merasa tak nyaman untuk memberitahu rahasia itu kepada mereka berdua. Kemudian Cihu memberitahu jika setelah melewati aliran dingin tempat ini akan ada sebuah alam abadi yang hampa. Dan saat melewati kehampaan, disitulah lapisan fragmen pertama berada. Setelah itu pun mereka berhenti karena apa yang harus dilakukan Hongdi sudah selesai dia lakukan. Dan karena dia sudah kehabisan kekuatan spiritual, maka Hongdi tak akan mengambil tindakan untuk yang selanjutnya. Cihu pun berkata jika selanjutnya serahkan kepada mereka berdua karena Hongdi sudah menghabiskan banyak kekuatan spiritual selama 3 hari ini. Wang Lin pun sadar meski kekuatan spiritual Hongdi ini habis, namun Hongdi pasti punya pil untuk segera mengisi daya kembali. Dan apa yang dilakukan Hongdi ini pasti hanya untuk memancing Wang Lin agar bertindak saja. Namun Wang Lin yakin pasti dirinya bisa memenangkan pertarungan jika Wang Lin sudah berada di tahap menengah formasi jiwa dan menggunakan domain hidup matinya untuk menghancurkan hati tahu Hongdi ini. Karena meski dalam 100 tahun Hongdi berhasil mencapai formasi jiwa dan dianggap keajaiban, namun pada akhirnya hati tahu Hongdi tak stabil juga. Kemudian pun Cihu mengeluarkan harta paling berharga dari ras iblis raksasa yang bernama kompas bintang. Wang Lin pun teringat jika di dalam ingatan dewa kuno ada sebuah metode untuk memurnikan kompas bintang ini. Namun sayangnya bahan untuk memurnikan itu sudah lama punah dan sulit untuk menciptakannya. Cihu pun mengaku jika ini kompas bintang yang sesungguhnya, maka Cihu tak bisa menggunakan benda itu hanya menggunakan kultivasinya saat ini. Dan yang sekarang di depan mereka ini hanyalah kompas bintang palsu yang efeknya sangat kurang dibanding dengan kompas bintang yang asli. Di sini Cihu memberitahu Hongdi jika di sebelah barat ada sinar pertahanan yang terbawa oleh kompas ini, yang mana di sana Hongdi bisa bermeditasi untuk memulihkan diri. Dan Cihu berjanji tak akan ada yang mengganggu Hongdi di dalam perjalanan melewati kehampaan ini. Kemudian Cihu memberitahu Wang Lin jika di sebelah timur masih ada yang perlu Wang Lin tahan. Karena di dalam kehampaan ini ada banyak benda asing yang tak diketahui. Dan mereka membutuhkan jiwa gentayangan yang dimurnikan Wang Lin untuk berkeliling mengawasi dan memudahkan Cihu untuk memberitahu arah padanya. Karena di dalam kehampaan ini sama sekali tak boleh dengan mudahnya mengeluarkan kesadaran ilahi. Sebab jika tidak akan terjadi petaka besar pada tubuh. Dan hal inilah yang berulang kali diperingatkan oleh leluhur Cihu pada masa itu. Setelah itu pun terlihat mereka berada di tempat masing-masing. Di sini Wang Lin tahu jika kompas ini seharusnya dikemudikan oleh 5 orang baru bisa berada dalam kondisi terbaik. Cihu pun membenarkan hal tersebut, namun harta karun di tempat ini tak cukup untuk dibagi kepada 5 orang.
Jihu juga berkata, jika di dalam kehampaan ini kompas tersebut runtuh, maka tak satu pun dari mereka bertiga yang akan bisa bertahan hidup. Maka dari itu Jihu akan sekuat tenaga memegang arah kompas ini yang membuatnya tak akan mempunyai waktu untuk mengambil tindakan. Dan mereka sepenuhnya hanya bisa mengandalkan Wang Lin. Dan setelah itu pun terlihat mereka langsung menuju kehampaan menggunakan kompas bintang palsu tersebut. Saat perjalanan pun Wang Lin melihat jika 10 mil di depan ada sebuah keanehan. Dan melihat ada sesuatu yang berbahaya, Wang Lin pun meminta Jihu untuk berputar arah. Di sini terlihat sebuah serangan berwarna merah yang terus mengejar mereka. Namun mereka dikejutkan karena kompas tersebut berhasil terkena serangan dari makhluk ini. Setelah itu pun, Jihu dengan sekuat tenaga melewati serangan makhluk tersebut. Kemudian Jihu merasa beruntung karena Wang Lin mengetahui lebih awal akan adanya bahaya. Karena jika tidak, maka mereka bertiga sudah berakhir di tempat ini dan menelan kebencian terhadap tempat ini. Di sini pun Hongdi bertanya monster macam apa tadi itu. Dan Jihu pun berkata jika dirinya juga tak mengenalinya. Dan pasti makhluk hidup yang berada di dalam kehampaan alam abadi ini kekuatannya jauh melampaui yang bisa mereka lawan. Di sini Wang Lin pun memberitahu jika makhluk ini disebut kehampaan. Dan tempat kehampaan ini hanyalah milik makhluk kemusnahan kecil. Yang mana makhluk itu hidup dengan menelan bumi dan menghembuskan energi yin untuk bertahan hidup. Bahkan di zaman kuno, para kultivator yang bertemu makhluk ini seringkali membutuhkan banyak orang untuk mengepung dan melawannya, baru bisa mendapatkan kemenangan. Mendengar itu Jihu sangat kagum karena Zheng Niu ini mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Namun Hongdi tak percaya begitu saja dengan perkataan Wang Lin dan merasa jika Wang Lin hanya sembarangan menamainya saja. Mendengar itu pun Wang Lin hanya berkata jika Hongdi ini kurang pengetahuan. Dan Wang Lin memberitahu jika makhluk ini biasanya harus ditarik kembali dan baru menyebar saat mencari makan. Yang mana saat mencari makan, makhluk ini akan menyebarkan energi hampa dan energi hampa itu berwarna merah. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Kemudian pun Wang Lin meminta agar mereka segera terbang ke utara. Melihat itu pun Jihu merasa jika mereka terbang ke arah utara lagi, maka kompas ini akan kehilangan arahnya. Jihu pun masih tak yakin karena di sini Jihu masih tak tahu benar atau tidaknya tentang apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya. Namun karena tak mendengarkan, Wang Lin pun langsung terbang sendiri ke arah utara. Melihat itu pun Hongdi merasa bahwa jika Zheng Niu ini pergi, maka itu hal yang bagus. Karena Hongdi juga masih tak percaya jika Zheng Niu ini kenal dengan makhluk itu. Seketika Jihu langsung mempercayai perkataan Wang Lin saat makhluk itu muncul dari belakang. Dan Jihu baru sadar jika dirinya mendengarkan nasihat Zheng Niu pasti tak akan ada bencana seperti ini. Dan terlihat Jihu membawa kompas tersebut lebih cepat lagi. Namun terlihat kehampaan ini mulai mengenai kompas tersebut. Yang mana di sini Hongdi langsung bertindak menggunakan harta bawaan lahirnya lagi. Jihu pun terus membawa kompas tersebut menuju ke arah Wang Lin setelah Hongdi terluka karena tak mampu melawan makhluk tersebut. Dan mereka semakin dikejutkan setelah melihat bentuk asli dari makhluk ini. Ternyata Hongdi bertindak lagi setelah makhluk tersebut mulai menggigit kompas tersebut. Dan di sini pun Hongdi menggunakan intisari dari hartanya untuk membuat makhluk ini mundur sementara. Melihat kelopak bunganya yang hilang, Hongdi pun masih bisa berkultivasi untuk menggantinya. Namun inti bunga kehidupan ini hanya ada 5, yang mana sekarang sudah hilang 1 dan dia tak bisa menggantikannya. Di sini Wang Lin merasa jika kompas ini sudah mulai rusak bagian belakangnya. Dan di sini Jihu meminta Wang Lin naik lagi, kemudian membicarakan semuanya kembali. Kemudian Jihu pun mengakui kesalahannya atas kejadian barusan ini. Dan kemudian Jihu bertanya makhluk itu masih punya trik apa lagi dan kemana arah mereka selanjutnya. Wang Lin pun memberitahu jika tak akan ada masalah besar untuk sementara waktu setelah melewati gelombang kejut. Dan Jihu hanya perlu mengikuti arah peta dan menemukan cara untuk terbang. Di sini Jihu berniat untuk mempercepat laju kompas ini karena Jihu khawatir tak akan bisa terbang dalam waktu lama sebab kompas ini sudah rusak. Namun di dalam perjalanan ini mereka masih harus banyak bergantung pada Wang Lin ini. Dan terlihat jika Jihu langsung mempercepat kompasnya tersebut. Di sini diceritakan jika 10 hari sudah berlalu dan Jihu berterima kasih kepada Wang Lin karena dalam waktu 10 hari ini penuh kejutan namun tak ada bahaya. Di sini Wang Lin mengaku jika dalam 10 hari berdiskusi tentang tahu dengan Jihu, Wang Lin juga mendapatkan banyak manfaat.
Jihu pun mengaku jika klan iblis raksasanya sebenarnya bukan berasal dari planet Suzaku, dan bertahun-tahun lalu leluhurnya bermigrasi ke tempat ini. Yang mana karena hal itu dalam beberapa kemampuan ilahi dirinya mempunyai beberapa perbedaan. Wang Lin pun meminta Jihu menunggunya sebentar setelah Wang Lin melihat batu emas ungu. Wang Lin pun langsung menuju batu itu berada karena batu ini adalah bahan penting untuk membuat kompas bintang. Dan untuk bisa meninggalkan planet Suzaku, Wang Lin harus mempunyai kompas bintang ini. Dengan menggunakan tangan besarnya pun, Wang Lin langsung mengambil batu tersebut. Namun saat berada di pintu masuk lapisan pertama, fragmen tumpang tindih, terlihat mereka berdua berhenti. Di sini Jihu pun berkata jika tadi mereka berdua menunggu Wang Lin kembali ke kompas. Namun ada getaran yang tiba-tiba muncul dan ada sebuah kekuatan besar yang mengusir mereka. Wang Lin pun teringat jika di dalam ingatan Dewa Kuno memang ada cara untuk memperbaiki kompas ini. Di sini Jihu pun merasa jika untuk sementara tak bisa terbang lagi karena kompas ini mendapatkan kerusakan parah. Dan mereka bertiga hanya bisa terbang menggunakan kekuatan sihir mereka. Yang mana dengan kecepatan penuh mereka akan sampai dalam 3 hari. Kemudian dengan cepat pun mereka bertiga langsung terbang ke tujuan mereka. Namun di sini Wang Lin selalu merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti Wang Lin dari belakang. 3 hari berlalu dan mereka bertiga pun sudah sampai di tujuan mereka. Melihat tempat itu, Jihu membenarkan bahwa inilah tempatnya karena bunga plum di depan adalah tanda yang ditinggalkan leluhurnya. Di sini pun Wang Lin bertanya jika tempat yang digambar di dalam slip giok tersebut berada pada lapisan berapa. Mendengar itu pun Hongdi merasa bahwa itu berada di lapisan kedua. Karena di alam abadi bisa muncul fragmen tumpang tindih 2 lapis saja, itu sudah cukup langka. Namun lagi-lagi, Wang Lin mengatakan jika Hongdi ini kurang pengetahuan. Di sini Jihu pun membenarkan jika itu berada di lapisan kedua. Namun leluhurnya pernah memprediksi jika mungkin di bawahnya masih ada lapisan ketiga. Dan kemudian pun mereka bertiga ini langsung menuju tempat tersebut. Sementara orang tadi juga sudah berada di tempat ini karena dia yakin jika di lapisan ketiga fragmen pasti ada banyak giok abadi untuk Ting Er. Di sini terlihat jika mereka bertiga berusaha untuk menuju lapisan kedua. Dan tak lama setelah itu pun mereka bertiga sampai di lapisan kedua fragmen tumpang tindih alam abadi hujan. Namun di sini Jihu terkejut karena peti mati giok abadi dan pedang abadi hilang tanpa jejak. Melihat itu Hongdi sangat marah dan dia mengancam akan memberi perhitungan jika Jihu tak memberikan penjelasan. Sementara Wang Lin yang memeriksa yakin jika sepertinya Jihu ini tidak berbohong akan tempat ini. Dan Wang Lin hanya khawatir sudah terjadi sesuatu yang tak terduga. Kemudian Wang Lin berkata jika lebih baik mereka melakukan sesuatu daripada berdebat tanpa henti. Di sini terlihat Jihu meminta maaf karena dirinya lah yang ceroboh. Namun di sini Hongdi tak terima hanya dengan satu kata ceroboh saja karena dia merasa sudah dirugikan. Saat mereka berdua berdebat pun, Wang Lin terlihat memeriksa menggunakan kesadaran ilahinya. Dan kemudian Wang Lin memberitahu jika memang ada lapisan ketiga, maka disinilah pintu jalan masuknya. Terlihat Wang Lin langsung menghindar, menyadari ada sebuah serangan. Sementara Hongdi dan Jihu terluka karena terkena serangan tersebut. Dan ternyata serangan tadi berasal dari orang itu yang bernama Zoe dari sekte 5 elemen. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 68 ini. Ternyata Wang Lin sangat ditakuti oleh Jihu ya, meskipun sebenarnya kultivasi Wang Lin masih di bawah Hongdi. Dan apakah yang akan terjadi dengan Wang Lin saat bertemu dengan Zoe ini? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 69. Akhir kata, tetap semangat di awal pekan penghujung tahun 2024 ini. Dan see you next episode.